يا أرحم الراحمين ارحمنا. Para pecinta dakwah, pecinta ta'lim, rahimakumullah. Semoga langkah aktivitas kita mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita akan kembali membahas kitab Nasaihul Ibad. Ada satu hadis di mana baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laula iddi'ahul ghaibi la syahidtu ala khamsi nafarin. Innahum ahlul jannati." Kata baginda Rasul, sekiranya aku tidak khawatir diduga mengetahui hal-hal yang gaib, la syahidtu ala khamsin nafarin, niscaya aku bersaksi bahwa ada 5 golongan yang dia termasuk penghuni surga. Sekiranya aku tidak khawatir kalau aku akan disangka mengetahui hal-hal yang gaib, sekiranya aku nggak khawatir bahwa aku akan dituduh sebagai orang yang mengetahui hal yang gaib, maka la syahidtu ala khamsin nafarin. Sesungguhnya aku bersaksi bahwa ada 5 golongan yang akan menjadi penghuni surga. Artinya baginda Rasulullah dalam hadis ini mengatakan ada 5 golongan yang dipastikan akan menjadi penghuni surga. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya, orang yang oleh Allah diberikan anugerah mendapatkan tiket masuk ke dalam surganya Allah. Karena surga merupakan sebaik-baiknya tempat di akhirat kelak. Janganlah sampai kita menjadi penghuni neraka. Karena neraka adalah seburuk-buruknya tempat di hari kiamat nanti, padang mahsyar. Kita semuanya ingin selamat dari azab Allah, sehingga kita bisa menjadi penghuni surga. Ada 5 kelompok manusia yang oleh baginda Rasul dinyatakan sebagai penghuni surga. Sekiranya aku tidak mengkhawatirkan diriku bahwa akan menjadi sebuah tuduhan bahwa aku mengetahui hal-hal yang gaib, niscaya aku bersaksi bahwa 5 golongan ini akan menjadi penghuni surga. Siapa mereka? Yang pertama kata baginda Rasul, al-fakiru sahibul ghiyali. Yang pertama orang yang fakir, yang menanggung nafkah keluarga. Seorang kepala rumah tangga, seorang bapak yang dalam kondisi fakirnya dia berjuang untuk menghidupi keluarganya. Kalau dia orang yang beriman kepada Allah, maka dia akan menjadi penghuni surga. Karena dengan keringatnya, dengan tenaganya, dengan kemampuannya, dia memenuhi apa yang menjadi kewajiban dia sebagai seorang kepala rumah tangga, yakni memberikan nafkah. Baik itu nafkah zahir maupun nafkah batin tentunya. Nafkah zahir itu apa? Ya, dia memberikan sandang, pangan, papan, perlindungan. Dia bekerja, pergi pagi, pulang sore, peras keringat banting tulang, mengais rezeki untuk menghidupi anak istrinya. Ini sebuah jihad. Sudah dikatakan jihad. Tatkala sebagai seorang kepala rumah tangga, seorang bapak dia pergi untuk mencari nafkahnya, menghidupi anaknya, istrinya. Ini kewajiban, ya. Bukan lagi tuntutan, tapi sebuah kewajiban. Berarti sudah termasuk perbuatan dosa.
Apabila seorang kepala rumah tangga, dia hanya ongkang-ongkang kaki, tidak mencari nafkah, malah justru istrinya yang peras keringat banting tulang mencari uang, mencari nafkah. Sementara dia sebagai seorang suami hanya duduk santai berleha-leha. Ongkang-ongkang kaki di rumah. Padahal dia kondisinya sehat, tenaganya sempurna, tidak ada uzur, tidak ada penyakit yang bisa menghalangi tenaganya. Tapi dia nggak mau bekerja, ini suatu dosa. Berarti dia khianat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa khianat? Ia tatkala dia saat mengambil istri dari kedua orang tuanya, itu kan artinya dia mengambil amanah dari Allah. Istri amanah dari Allah. Anak adalah amanah dari Allah yang harus diberikan penghidupan. Kalau dia enggan bekerja, malas bekerja, malah istrinya, anaknya yang bekerja, dia santai-santai saja. Ini sudah merupakan perbuatan dosa. Kecuali memang kondisinya tidak memungkinkan, dia terkena satu penyakit yang dia tidak punya tenaga yang maksimal, ya, sehingga dia oleh dokter tidak boleh untuk bekerja keras. Ini berarti ada uzur, ada alasan, ya. Tetapi kalau seorang laki-laki yang dia punya keluarga, punya anak istri, tenaganya fit, tidak ada uzur, kemudian dia tidak mau bekerja, hanya ongkang kaki di rumah, dia nyuruh istrinya mencari uang. Anaknya dikerahkan untuk mencari uang, sementara dia sebagai kepala rumah tangga enak-enakan di rumah, ya ini namanya khianat. Ini khianat, ya. Padahal dulu sang mertuanya mengamanahkan kepada dia, menitipkan anaknya untuk diberikan penghidupan. Sehingga terputuslah kemudian kewajiban orang tua memberikan nafkah kepada anaknya ketika sang anak ini sudah diambil oleh sang suaminya, maka sepenuhnya dia hak suami. Kewajiban suami memberikan nafkah lahirnya dan batinnya. Sehingga seorang laki-laki yang dia memiliki keluarga, dia berjibaku, peluhnya bercucuran, kakinya melepuh karena dia berpanas-panasan mencari nafkah, ini sudah merupakan suatu jihad. Pahalanya besar. Jangan dikira nggak berpahala, berpahala itu. Ketika seorang kepala rumah tangga yang dia mencari nafkah, mencari penghidupan, mencari rizki, mencari karunia, kaki menjadi kepala, kepala menjadi kaki istilahnya, ya. Demi agar anaknya bisa makan, istrinya bisa makan, ini jihad yang luar biasa. Besar suatu pahalanya di sisi Allah, ya. Besar pahalanya. Apalagi kalau dia termasuk orang yang ahli ibadah, orang yang senantiasa istiqomah melaksanakan ibadah. Syariatnya sudah ia jalankan dalam rangka dia memenuhi amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kata Nabi, orang yang fakir, seorang laki-laki yang fakir tapi dia sebagai tulang punggung keluarga, dia memberikan nafkah kepada keluarganya. Orang semacam ini adalah calon penghuni surga. Kenapa? Dia sudah berjuang memenuhi amanah Allah, menghidupi anaknya, istrinya. Yang itu merupakan tanggung jawab, ya, kewajiban. Yang kedua, kata baginda Rasul, yang akan menjadi penghuni surga, yang Rasulullah bersaksi bahwa dia menjadi penghuni surga, wal mar'atur radhi anha zaujuha, istri yang diridhoi oleh suaminya, dia adalah penghuni surga. Artinya apa? Istri yang salihah. Istri yang salihah yang suaminya meridhoinya,
ini calon penghuni surga. Jangan lupa ya. Ketika dia masih belum berumah tangga dan belum punya suami, maka kewajiban dia berbakti kepada ibu bapaknya. Saat kemudian dia diambil oleh seorang suami, dinikahkan, maka kewajiban seorang istri, seorang anak perempuan tidak lagi kepada kedua orang tuanya, tapi sudah berbalik arah, jadi kepada suaminya. Maksudnya adalah ketika dia sudah bersuami, maka ranking pertama yang dia harus taati adalah perintah suaminya dibanding perintah ibu bapaknya. Kemarin-kemarin dia belum bersuami, ya. Ibu bapaknya menjadi orang yang pertama yang dia harus baktikan. Tapi saat dia sudah punya suami, bakti dia kepada suami menjadi peringkat pertama. Menjadi pilihan utama ketimbang dia mentaati kedua orang tuanya. Ada satu kisah menarik ya. Di zaman baginda Rasul ada seorang perempuan yang oleh suaminya dia dipesan, saya mau ada urusan, mau ada kepentingan, kamu tetap di rumah dan saya pesan sama kamu, sebelum saya pulang kamu jangan keluar kemana-mana. Baik bang, baik suamiku. Suaminya pergi. Begitu suaminya pergi ada urusan, dia ada tamu, utusan dari kedua orang tuanya. Assalamualaikum bu. Waalaikumsalam warahmatullah. Bu, mohon maaf ada berita kurang enak. Berita apa itu? Orang tua ibu sakit. Sakit parah ya. Ingin ditengok. Minta agar ibu bisa main dan menengok kedua orang tuanya. Ini kata perempuan, mohon maaf. Bukan saya nggak mau nengok kedua orang tua. Kebetulan suami saya sedang ada urusan keluar kota. Saya dipesan sebelum dia pulang, saya nggak boleh keluar rumah. Nanti dah kalau suami udah pulang, saya main ke rumah ibu saya. Oh yaudah kalau begitu bu, pulanglah ini utusan. Esok harinya dia datang lagi. Bu, iya, bagaimana? Kondisi orang tua ibu semakin parah. Kayaknya sudah sakaratul maut dah. Mohonlah bu, sebelum orang tua ibu meninggal dunia, ibu diminta datang. Iya, cuma sampai hari ini suami saya belum pulang. Saya udah janji sebelum dia pulang, saya nggak boleh keluar rumah. Tolonglah sampaikan maaf saya ikut berdoa. Mudah-mudahan orang tua saya cepat membaik. Pulanglah ini utusan lagi. Di hari yang ketiga ini utusan datang lagi. Gimana bu? Bu, orang tua ibu sudah meninggal dunia. Udah meninggal? Iya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bu, ibu diminta datang sebelum orang tua ibu dikubur. Saya juga ingin datang ke sana. Cuma bagaimana? Suami saya belum pulang. Saya nggak boleh keluar rumah kalau dia belum pulang. Ini utusan mungkin rada kesel ya. Ada kesel, dia ngadu kepada baginda Rasulullah. Wahai Rasul, iya. Ini perempuan kelewatan. Kenapa? Iya, dia punya orang tua. Dari mulai sakit sampai sakitnya, sampai meninggalnya, ini anak nggak mau nengokin kedua orang tuanya. Loh, memangnya kenapa? Ya, dia bilang katanya suaminya sedang keluar kota. Pesan suaminya sebelum pulang dia nggak boleh keluar rumah. Oh begitu, iya. Baginda Rasul mengatakan itu bagus. Bagus. Dosa orang tua yang meninggal ini diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala karena dia memiliki anak yang sangat taat kepada suaminya. Ketaatan kepada suaminya menyebabkan orang tuanya diampuni dosanya. Jadi jangan mentang-mentang seorang anak harus berbakti kepada orang tuanya, dia menduakan, menyepelekan perintah dari suaminya, ini salah. Tidak boleh. Suami tetap ranking pertama. Baru yang kedua adalah kedua orang tuanya.
Yang pertama kali harus taati seorang perempuan, seorang istri adalah suaminya. Ketimbang kedua orang tuanya. Karena ridhonya suami akan menjadi kunci pembuka pintu surga untuk sang istri. Walaupun sang istri ahli ibadah, rajin hadir di pengajian, rajin tahajud, rajin puasa Senin Kamis, rajin sholat duha, tapi kalau suaminya nggak meridhoinya, dia akan tercekal, tidak akan bisa masuk ke dalam surganya Allah. Sehingga kata baginda Rasul, golongan yang akan menjadi penghuni surga, al-mar'atur radi anha zawjuha, seorang istri yang mendapatkan ridho dari suaminya. Oleh sebab itu, istri yang baik sering-seringlah dia minta maaf kepada suaminya. Jangan sampai minta maafnya nunggu kapan? Nunggu lebaran. Kapanpun dia merasa penyesalan, segeralah minta ridho, ikhlas dari sang suami. Yang ketiga, yang akan menjadi penghuni surga, kata baginda Rasulullah, wal mutasaddiqatu bimahriha ala zawjiha. Seorang istri yang menyedekahkan mas kawinnya kepada sang suami. Seorang laki-laki, seorang istri yang dia menyedekahkan mas kawinnya kepada suaminya. Mas kawin ini kan bentuknya adalah pemberian sang laki-laki, calon suami, kepada sang istri dengan penuh keikhlasan, dengan penuh ketulusan. Sebagai hadiah bahwa seorang laki-laki dia menikahi seorang perempuan. Bukan syarat pernikahan ya. Karena rukun nikah itu kan ada 5 ya. Pertama adalah adanya laki-laki. Yang kedua adanya perempuan, yang ketiga adanya sang wali yang menikahkan, yang keempat adanya sang saksi dua belah pihak, yang kelima adanya ijab kabul. Mahar itu bukan termasuk rukun nikah ya. Mas kawin bukan termasuk rukun nikah, dia hanya hadiah dari seorang suami kepada sang istri. Bentuk mas kawin pun bermacam-macam ya, tidak ada aturan baku harus emas, harus perak, harus benda ini, benda itu. Tidak ada. Yang penting dia pemberian ikhlas dari seorang suami kepada sang istri. Ya, seperti yang disampaikan dalam Al-Quran An-Nisa ayat 4 ya. Wa atun nisa'a saduqatihinna nikhlah. Berilah olehmu seorang perempuan mas kawin sebagai hadiah dari seorang suami kepada seorang istri. Hadiah, pemberian secara tulus. Fa in tibna lakum an syai'in minhu nafsan, seandainya engkau membutuhkan mas kawin itu ya, kemudian sang istri ridha memberikan apa yang diberikan itu, faquluhu hani'am mari'a, maka kalian boleh makan. Makanlah itu mas kawin, artinya boleh dipergunakan oleh sang suami. Jadi seorang istri, meskipun itu mas kawin merupakan haknya dia, sudah menjadi penuh milik dia, ya, tetapi saat suami membutuhkan atau misalkan lagi kejepit, boleh dijual. Fakuluhu hani'am mari'a. Makanlah hasil dari penjual mas kawin itu, asal dasarnya adalah keridhaan dari sang istri. Jadi misalkan seorang suami memberikan mas kawin berupa emas ya. Nah di satu hari misalkan suami lagi kepepet, lagi membutuhkan uang. Maka itu mas kawin boleh dipergunakan untuk kepentingan suami dengan syarat atas izin istri. Kenapa? Mas kawin itu sudah menjadi hak penuh milik istri. Misalkan ya, mas kawin itu dijual untuk modal usaha, ini boleh. Atau untuk makan sehari-hari, itu juga boleh. Tapi hal yang jelas, itu mas kawin sudah milik istri. Seorang suami tidak boleh memaksa
menggunakan mas kawin itu untuk keperluan sehari-hari. Kalau memang sang istri nggak meridhoi. Nah, makanya karena mas kawin ini merupakan sudah menjadi hak seorang istri, maka suami seandainya mau memakai mas kawin itu, mau mempergunakannya, harus seizin istri. Jangan sampai sang suami bilang, ini kan mas kawin dari saya. Ini kan mahar dari saya. Kalau saya pakai itu wajar dong, itu dari saya. Oh, nggak bilang begitu. Itu namanya mengungkit ya, ini nggak boleh. Betul, itu dari sang suami. Dia memberikan emas, perak, ataupun benda yang lain. Betul, dari dia. Tapi ketika dia menikah, itu menjadi hak istri. Suatu benda yang sudah kita hadiahkan kepada sang istri, maka itu menjadi penuh hak istri. Punya istri, hartanya sang istri. Bukan tidak boleh suami menggunakannya, boleh saja. Ya. Boleh, asalkan itu menjadi kesepakatan dan sudah atas izin dari sang istri. Dan istri yang saleh, dia juga nggak kemudian mentang-mentang, ini punya saya. Kan abang sudah ngasih ke saya, ini punya saya. Walau dia sombong ya, nggak boleh begitu. Kan istri adalah bagian dari suami, suami adalah bagian daripada istri. Yang punya suami akan menjadi punya istri, yang menjadi punya istri pun akan menjadi punya sang suami. Masing-masing adalah saling mendukung. Termasuk adalah penggunaan dari mahar ini. Boleh digunakan untuk keperluan sehari-hari ya. Sang suami ya. Sang suami sakit ya, berobat, boleh menggunakan sang mahar tadi untuk membeli obat. Jadi seorang istri wal musaddiqatu bimahriha ala zaujiha, seorang istri yang dia merelakan, menyodakohkan mas kawinnya, maharnya untuk sang suami, ini istri yang saleh. Dengan catatan mempergunakan mas kawin ini untuk hal kebaikan, bukan untuk hal yang negatif, misalkan untuk taruhan judi, nah ini nggak boleh. Mas kawin, mahar untuk taruhan judi haram jelas. Kenapa? Tujuannya untuk hal yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keempat, yang menjadi penghuni surga, waradhi anhu abawahu. Seorang anak yang diridhoi oleh kedua orang tuanya. Kalau tadi seorang istri yang diridhoi suaminya, ini seorang anak yang diridhoi oleh kedua orang tuanya. Ya, jangan lupa ibu bapak kita adalah keramat hidup. Keberkahan hidup ada di tangan mereka. Jangan pernah kita melupakan mereka, menyepelekan mereka, meninggalkan mereka, tidak peduli kepada mereka. Ini suatu durhaka yang begitu besar. Memang seorang istri harus menempatkan suami di ranking yang pertama, betul. Tetapi tidak kemudian dia menyampingkan ibu dan bapaknya. Ya. Tetap ibu bapak kita adalah orang yang paling berjasa dalam kehidupan kita. Karena mereka berdualah kita menjadi orang seperti ini. Mereka sudah membesarkan kita, mengasuh kita dari mulai kita bayi sampai setua ini. Maka suksesnya anak itu akan bergantung dari ridho dari kedua orang tuanya. Walaupun dia sudah menjadi pejabat tinggi, hartanya berlimpah ruah, kekayaannya sampai melaut, ya, miliarder sebagai seorang sultan misalkan. Tapi kalau dia menyakiti kedua orang tuanya dan tidak ridho orang tua kepadanya, harta yang berlimpah tidak akan mendatangkan keberkahan. Ingat baik-baik ya. Kita jangan merasa sudah hebat menjadi orang yang sudah hidupnya makmur, sementara orang tua kita masih terlunta-lunta, orang tua kita masih ngesot ya, masih menderita hidupnya. Maka seorang anak akan kehilangan keberkahan dari orang tuanya. Mintalah ridho kita sebagai anak kepada orang tuanya. Jangan nunggu lebaran. Sujud sungkem menunggu lebaran. Itu tidak ada
Tidak ada ajarannya. Kapanpun kita harus meminta ridho dari kedua orang tua kita. Agar langkah kehidupan kita itu akan lancar ya. Usaha kita akan diberikan kelancaran. Adapun yang kelima, yang akan menjadi penghuni surga, at-taibu minadz-dzanbi. Orang yang bertaubat atas dosa-dosanya. Ini insya Allah orang yang kata Nabi menjadi penghuni surga. Kenapa? Yang mencekal kita tidak bisa masuk surga itu kan dosa kita. Yang membuat kita sulit untuk bisa masuk surga itu kan dosa-dosa kita. Yang sangat sulit kita mendapatkan tiket surga ya karena dosa kita. Dosa kita lah yang menghalang-halangi kita mendapatkan rahmat dari Allah. Maka ketika kita bertaubat akan dosa-dosa kita, maka insya Allah dosa kita terhapus dan itu yang akan memudahkan kita masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala.